Semenjak kasus Undang-Undang TNI yang disahkan, gua mulai mencari informasi atau memperdalam informasi dari setiap berita-berita kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan semakin gue memperdalam atau semakin gue belajar terhadap kebijakan-kebijakan beliau, semakin gue yakin atau menumbuhkan keyakinan di dalam diri gue bahwa Indonesia ini sebenarnya memiliki sistem pemerintahan yang cukup baik. Tapi sayangnya rusak atau gagal menjadi sistem yang baik karena sumber daya manusia. Selamat datang di konten bahas dan kali ini kita akan membahas SDM. Sebelum gue mulai, gue akan ngasih tahu dulu bahwa konten ini tuh akan penuh dengan argumen-argumen yang gue munculkan di dalam pikiran gue, sehingga itu sangat memungkinkan diri gue untuk salah. Akan tetapi gue akan sangat senang sekali atau membuka kolom komentar ini sebagai ladang diskusi untuk kita semua. Jadi jangan takut kalian untuk berdiskusi di dalam kolom komentar. So, kita mulai. Dengan disahkannya Undang-Undang TNI yang bisa saja membuka potensi kembalinya Dwi Fungsi ABRI, itu membuat gue kesal. Membuat gue kesal terhadap kenapa hal itu tuh bisa terjadi, kenapa banyak banget kebijakan-kebijakan yang muncul di masa era Pak Prabowo ini bukannya menyenangkan masyarakat, akan tetapi bikin kesal masyarakat. Yang menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu bukan menjadi turun lagi, tapi menjadi tidak ada bagi beberapa orang. Dan hal itu gue lampiaskan dengan mempelajari berita-berita politik yang terjadi di eranya Pak Prabowo dari mulai awal hingga sekarang. Agak sedikit rekap, Pak Prabowo kan menjadi presiden dengan mengubah aturan untuk wakilnya, yaitu Gibran. Bahkan sampai Mahkamah Konstitusi pun membuat lembaga ad hoc. Kalau kalian belum tahu lembaga ad hoc, pause dulu. Lembaga ad hoc itu adalah lembaga atau kelompok yang dibuat untuk menyelesaikan satu tujuan tertentu. Dan tujuan tertentu ini adalah menyelesaikan kecacatan dalam keputusan meloloskan Gibran sebagai wakil presiden. Nah, Mahkamah Konstitusi itu ngebuat MKMK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, untuk menilai kembali keputusan yang diambil. Dan MKMK ini menyatakan bahwa keputusan itu cacat. Tapi ya udahlah. Yang ini boleh, tapi selanjutnya nggak bisa ada lagi yang kayak gini. Pak Prabowo naik untuk bisa berada di kursinya sebagai presiden itu dengan cara seperti itu. Membuat rakyat marah, membuat rakyat kesal. Dan terus, tidak lama dari Pak Prabowo ini menjabat, dia melakukan hal yang kontroversial lagi. Kontroversialnya adalah makanan bergizi gratis yang dinilai problematik, yang dinilai tidak tepat sasaran, sehingga bikin masyarakat kesel juga. Dilanjut dengan efisiensi anggaran dikarenakan katanya ingin menghemat pengeluaran negara karena boncos. Akan tetapi banyak menterinya yang minta tambahan anggaran. Di sisi lain banyak pengangkatan staff-staff, terus banyak lah yang harusnya sih efisiensi, tapi kok gini gitu, banyak. Terus gas LPG langka, belum cawe-cawe, jadi banyak banget hal-hal yang terjadi. Meskipun itu hanya berita-berita besarnya aja, tapi mari kita lihat dari situ. Kenapa berita itu bisa besar? Berita besar itu dikarenakan masyarakat menaruh perhatian yang lebih terhadap kebijakan-kebijakan tersebut. Sehingga berita itu besar. Dan itu membuat rakyat kesal. Beritanya besar bukan karena bagus, bukan karena baik, bukan karena benar.
Tapi karena berita tersebut atau kebijakan tersebut yang diambil salah, sehingga rakyat kesal. Dan hal itu bikin gue paham bahwa Indonesia ini sebenarnya memiliki sistem pemerintahan yang baik. Atau setidaknya cukup baik tapi masih perlu ditingkatkan. Yang sayangnya rusak dikarenakan sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang duduk di atas jabatan-jabatan sipil yang strategis ini itu bukan mengakomodasi suara rakyat, tapi mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang sangat buruk. Sehingga masyarakat dirugikan, masyarakat sangat-sangat dikecewakan. Dari mulai pengambilan keputusan yang sangat tidak baik, atau lebih tepatnya tidak benar, efeknya pun yang dirasakan oleh masyarakat cukup tinggi. Mari kita bedah. Gas LPG menyebabkan nenek antri LPG saat pulang meninggal. Kelangkaan LPG terjadi. MBG ada yang keracunan. Efisiensi menyebabkan banyak sekali lembaga-lembaga yang sebenarnya itu punya peran penting dalam pelayanan publik, tapi tidak bisa menjalankan pelayanan publik secara baik. Efisiensi. Apalagi? Sebut dalam komentar. Nah, itu tuh pasti atau gue yakin itu tuh tidak mungkin terjadi dikarenakan tidak adanya kepentingan di dalam bagaimana keputusan itu diambil. Sehingga gue yakinnya kepentingan yang ada di dalam suatu pemerintahan ini tidak harus diminimkan, tidak harus diminimalisir, tapi harusnya dikelola dengan baik. Karena tidak mungkin politik tanpa kepentingan, sangat tidak mungkin, apalagi di Indonesia. Terlalu banyak kepentingan di Indonesia. Tapi sayangnya, kepentingan yang diambil adalah kepentingan yang tidak menyenangkan, yang tidak fair, yang tidak baik bagi masyarakat, yang ujungnya malah mengecewakan masyarakat. Gue sangat yakin bahwa sebaik-baiknya sistem, jika dikelola dengan buruk, tidak akan menjadi sistem yang baik. Karena sistem diciptakan oleh manusia untuk membantu bagaimana suatu hal itu harusnya terjadi. Sebaik-baiknya sistem, jika memang sumber daya manusia ini terlalu memperebutkan untuk mengubah sistemnya pun akan capek, hancur, anything like that. Maksud gue adalah Pak Prabowo itu sebagai pengelola sistem harusnya. Pak Prabowo Subianto sebagai presiden harusnya punya sense of management untuk mengelola sistem yang baik tersebut. Bukan merusak. Sehingga yang dilakukan oleh presiden ini bisa atau bahkan ditiru oleh bawahan-bawahannya. Yang di atas saja berani kok ngutak-ngatik sistem. Ya kenapa kita enggak juga? Kayak modeling lah. Modeling tuh udah hal yang apa ya? Itu tuh kalau lu belajar psikologi lu tahu bahwa ada banyak sekali hal untuk mencontohkan atau mendidik. Ada reward, ada punishment, ada reward and punishment, ada lagi modeling. Nah, kalau sekiranya modeling ini dicontohkan oleh presiden ya, gak akan menutup kemungkinan bahwa yang bawahannya pun ngikutin. Mungkin kalau sekiranya orang itu tidak memiliki kepentingan yang harus diperjuangkan, mereka tidak akan ikutin. Tapi kalau sekiranya orang itu punya banyak sekali kepentingan yang buruk dan dicontohkan bagaimana caranya merusak sistem, ya orang itu juga akan merusak sistem demi
kepentingannya terwujud. Jadi teman-teman, kalau sekiranya kalian bertanya dengan kondisi politik yang terjadi di Indonesia, apa yang terbaik kita sebagai individu bisa lakuin? Bagi gue adalah perbaiki gimana caranya kita berpikir. Tingkatin value yang ada dalam diri kita sehingga kita tuh bisa paham bahwa sistem yang ada di Indonesia itu dikelolanya oleh kita. Belajar, pahamin bagaimana politik itu dilakukan, karena kita adalah alat geraknya. Kita adalah penggerak kenapa negara ini bisa maju. So, mari kita bersama-sama untuk bisa meningkatkan kualitas diri kita, sehingga jika memang ada satu hal yang bagi kita atau bagi mayoritas kita tidak baik, kita bisa memperjuangkannya bersama-sama. Buat yang nonton, jangan lupa gue selalu membuka kolom diskusi di dalam komentar. Gue akan sangat senang sekali untuk mendengar kalian dan open with that. Gue sangat terbuka. Terima kasih buat yang nonton. Ciao.